ini saya setelah selasa. Sebelum mulai konseling ini, dari kalian kesini tidak ada maksudnya paksaan dari manapun, maksudnya dari kemauan sendiri untuk sesi konseling. Atas kita sendiri. Ya baik, langsung aja tujuannya, mungkin mau ada keluar apa di sini, mau ngajuin apa? Jadi gini Bu, kita itu sebenarnya udah merencanain buat mau merit gitu kan. Nah, tapi dari kita itu kayak masih ada, dari saya sendiri ya terutama itu masih kayak ada banyak keraguan gitu loh. Apalagi tentang kayak nikah itu kan bukan hal yang kayak dibuat bercanda gitu kan. Tapi saya sendiri tuh kayak merasa masih banyak kecemasan, masih khawatir akan nantinya gitu loh. Gitu. Tapi saya ya, sometimes saya yakin, tapi kayak saya nggak bisa membohongi kecemasan dan kekhawatiran saya itu sih. Mungkin dari Bapak Danya ada yang mau disampaikan? Saya mau nyampe tentang calon istri saya tadi kan bilang kan masih ada ragu-ragu buat nikah atau merit. Nah kalau saya itu setuju banget buat merit. Jadi gimana solusinya buat calon istri saya? Ya mungkin sebenarnya saya mau nanya terkait kayak awal kalian kenal gimana sampai akhirnya memutuskan untuk oke, kita mau nikah. Awal pertama kali kenal itu waktu kita bekerja ya. Nah awal dia rekan kerja saya, terus ya dari situ saya kenal dia sampai akhirnya hubungan ini berjalan sekitar 5 tahunan gitu. Tapi keraguan dari diri saya itu masih ada, saya belum bisa mengobati keraguan itu, even itu udah 5 tahun ya. Iya, dari kalian sendiri kan sudah menjalin 5 tahun dan pasti sudah saling yang ngerti satu sama yang lain lah, kayak entah dari sikap, perilaku atau segala macam. Nah, tapi kakaknya sendiri bilang kalau masih ada keraguan buat di tahap selanjutnya. Mungkin ada kakaknya, mohon maaf, ada riwayat keluarga yang tak broken home atau mungkin trauma dengan keluarga lain yang mungkin ada keluarga yang habis nikah terus habis itu kayak cerai, makanya kakaknya kayak takut buat ke jenjang yang lebih serius. Kalau buat kayak itu sih dari keluarga saya ya. Kalau misalnya keluarga dia itu berasal dari keluarga yang harmonis aja, yang cemara gitu loh. Tapi kalau dari saya pribadi, saya mengalami hal itu terutama kedua orang tua saya. Terus juga saya kerabat-kerabat saya itu juga kayak kebanyakan pernikahannya tuh nggak berjalan lancar gitu loh. Pasti nanti di tengah-tengah mereka mengalami kayak selingkuh atau cerai gitu, kayak hubungannya tuh nggak semulus waktu mereka pacaran gitu. Itu juga salah satu faktor yang bikin saya ragu, dan itu faktor yang pemicu saya sih kenapa saya bisa ragu sampai saat ini sama dia ya. Mungkin kalau dari Bapak Dian sendiri ada latar belakang keluarga yang tak ya sama kayak broken home atau mungkin apa gitu? Kalau dari keluarga saya itu nggak ada keluarga yang broken home ya. Keluarga saya itu harmonis banget. Jadi kalau di keluarga besar itu ada yang mau nikah itu pasti nggak ada permasalahan. Jadi siap untuk nikah siapa aja. Ya, dari rencana mau nikah ini dari kedua orang tua kalian udah menyetujui nggak untuk rencana kalian mau nikah? Dan mungkin sebenarnya ada perbedaan agama atau yang lain yang mungkin kayak ada dari keluarga yang berbeda mungkin? Kalau dari keluarga kita ini setuju banget. Kalau agama sih kita sama. Kalau dari sukunya itu kita itu suku Jawa. Kita nggak ada perbedaan yang gimana-gimana aja, sama-sama aja. Cuma itu kayak lebih ke masalah personal saya. Oke, mungkin ada persiapan sebelum nikah atau mungkin udah mempersiapkan tempat tinggal, karena kan kadang kan kayak ada orang yang pengen nikah tapi
nyiapin rumah biar nggak tinggal sama orang tua atau mungkin mertua gitu kan. Dan juga kalian ada salah satu yang bekerja atau mungkin dua-duanya bekerja. Kalau misalnya masalah finansial kita itu sejauh ini sudah aman ya. Terus kalau tempat tinggal after married itu juga semua udah disiapin secara matang. Cuman kita nggak ada, cuman sih. Tapi kita berdua itu juga sama-sama bekerja itu. Terus ya itu. Cuman permasalahan kita itu bukan di seputar finansial atau apapun itu. Cuma ya keraguan saya buat sampai ke jenjang serius itu sih yang bikin saya ragu sejauh ini. Saya itu serius banget sama dia, Bu. Cuma tapi masalahnya dia ini susah loh buat ngeluarin masalahnya nih loh. Oke, dari kalian berdua kan sama-sama kerja ya, dan mungkin after married ada kayak yang mau kayak rumah tangga siapa atau mungkin kayak tentang keuangan gitu. Oh iya, sebelumnya kami udah sebelum kesini kami berdua itu udah menyepakati kalau urusan rumah tangga itu kita bagi jadi dua. Jadi bukan dibebankan kepada saya juga, tapi juga ke dia. Jadi kayak dibagi dua gitu. Terus jadi kita itu masih bisa fokus sama kerja kita masing-masing gitu sih. Ya, berarti kan kayak urusan rumah tangga yang dibagi menjadi dua. Iya. Nah sekarang untuk urusan kayak misal kalian punya anak nih nanti, nah itu kayak bagi kayak ngasuhnya atau segala macam itu gimana kok? Sesuai keputusan kami bersama juga, kalau kita memutuskan untuk pernikahan jangka untuk beberapa tahun, itu kita mutusin buat child free sih sejauh ini gitu. Jadi kita mutusin buat nggak punya keturunan dulu, tapi mungkin bukan ya. Ya kalau boleh tahu alasan kalian berdua memutuskan untuk child free di mungkin beberapa tahun ke depan. Karena saya sendiri merasa saya belum siap untuk bisa menjadi orang tua yang baik ya, dan saya itu nggak mau kalau anak saya itu terlahir jadi anak yang dia itu nggak dapetin kasih sayang dari orang tuanya gitu loh, kayak seperti background keluarga saya ya sebelumnya. Makanya dari situ saya memutusin kalau suatu saat nanti saya ingin punya anak, saya benar-benar harus benar-benar siap. Apalagi dia juga harus benar-benar siap untuk provide semuanya gitu. Terutama saya juga harus siap buat lebih memprioritaskan anak saya daripada hal-hal yang di luar itu. Nah terus dari situ juga saya masih ada keraguan hubungan saya aja, saya masih ragu loh, apalagi saya mau mutusin buat punya anak gitu. Baik, dari keluhan yang Bapak Ibu sampaikan, saya menyimpulkan sebenarnya kalian itu untuk persiapan nikah juga udah matang. Cuman dari Ibu sendiri masih punya keraguan untuk ke jenjang yang lebih serius. Mungkin kayak yang bilangan Ibu kalau misalnya merasa ragu untuk ke jenjang yang lebih serius itu tekniknya bagaimana? Keraguan saya untuk jenjang yang lebih serius tekniknya, saya sering kali meyakinkan diri saya sih. Tapi karena saya juga kalah sama meyakinkan diri saya sendiri. Oke. Dari Bapak Dian sendiri mungkin kan calon istrinya ragu untuk melakukan jenjang yang lebih serius. Mungkin Bapak Dian ada kayak teknik untuk meyakinkan bahwa aku ini benar serius sama kamu gitu. Mungkin ada kayak ngasih keyakinan atau apa gitu. Kalau dari saya itu kayaknya sudah banyak ya, uang, terus cincin, pernikahan, dan segala macam itu sudah pasti saya siapkan dari sebelumnya. Oke, dari Bapak tadi kan kayak menyampaikan siap dari kayak finansial. Nah, mungkin kayak secara emosional meyakinkan Ibu kayak aku tuh yakin gitu. Ada nggak? Dari segi itu nggak ada sih. Saya tuh benar-benar serius sih Pak jenjang pernikahan. Jadi kalau masalah saya itu nggak ada. Kalau masalah ini dengan saya tuh gimana itu cara mengatasinya? Oke, dari pernyataan Bapak Ibu tadi
Sebenarnya kalau untuk jenjang yang lebih serius sudah kayak benar-benar dipersiapkan matang. Cuman dari ibu sendiri masih kayak punya keraguan untuk ke jenjang yang lebih serius. Mungkin dari saya sih kayak dari bapak ibu bisa kayak saling ngasih support satu sama lain, kayak misal tiba-tiba calon istrinya bapak sempat kayak di tengah jalan ragu lagi, bapak harus mungkin kayak ngeyakinin kalau ini tuh benar-benar serius gitu sih. Ya, atau bisa kayak saling terbuka satu sama lain. Kalau misal ibu ini kayak mau kayak udah mau mempersiapkan pernikahan, tiba-tiba di tengah jalan ragu lagi. Nah, si bapak bisa kayak memvalidasi emosionalnya ibu untuk kayak ngeyakinin kalau ini tuh benar-benar serius dan siap secara, ya maksudnya siapnya itu kita udah merencanain dari awal dan benar-benar udah matang buat ke jenjang yang lebih serius. Ya, dan juga ada alternatif lain kayak komitmen, karena kan kita juga menjalin hubungan masih ada kayak saling percaya. Apalagi kan bapak sama ibu juga maksudnya udah kayak kan mempersiapkan matang rencana bernikah dari segi tempat tinggal, finansial segala macam gitu. Kayak ya intinya saling percaya aja sih gitu. Nah, oke, dari yang sudah saya sebutkan ketiga tadi, apa ada dari bapak ibu untuk plan selanjutnya? Kalau plan selanjutnya sih mungkin habis ini kami bakal evaluasi berdua ya. Kami bakal evaluasi berdua, ternyata kekurangan dari kami apa ya, seperti ibu sebutkan ya, ternyata kami itu kurang dalam hal ya kurang meyakinkan saya, dan saya juga masih kekeh sama pikiran saya, masih kekeh sama perasaan saya tanpa mau membuka hati saya sedikit aja gitu. Nah, jadi itu yang pertama, dan yang kedua mungkin kami akan berkomitmen sama sama tahapan-tahapan yang ibu kasih tadi itu ya. Itu, dan yang terakhir sih kalau misalnya dari kami nanti masih ada beberapa yang masih runyam kan di antara kita. Kalau misalnya kita udah evaluasi segala macam, udah berkomitmen tapi masih kayak ada enggak serta gitu, apa ada kesempatan buat bertemu ibu lagi? Oke, besar. Mungkin kalau misal mau kayak masih kayak ragu gitu dan pengen konsultasi lagi, boleh silakan. Nanti bisa janjian, bisa kontak saya atau ke asisten saya. Iya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu udah mau saling terbuka dan mau konsultasi ke ya profesional. Dan untuk sesi kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak untuk arahan dari ibu. Oke, boleh meninggalkan ruangan karena sesi konseling sudah selesai. Terima kasih Bu. Kalau dari keluarga saya itu nggak ada